Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan sistem pelayanan MSC Frozen Food. Di kelompok kami ada dua anggota. Yang pertama, Sofi Mutiara Aulia dengan NIM 82 dan dengan saya sendiri yaitu Dwino Sabrina dengan NIM 29. Di sini adalah profil MSC Frozen Food. MSC Frozen Food adalah bisnis yang bergerak di bidang makanan beku yang menjual produk homemade dan pabrik. MSC berdiri pada bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang. MSC mempunyai 8 mitra yang mempunyai 2 toko di bidang frozen food, 1 di bidang retail, 2 di bidang warung, dan 3 di bidang kafe. Informasi seputar MSC Frozen Food. Nah, MSC Frozen Food ini sendiri mempunyai 2 pegawai yang tidak tetap dan untuk lokasinya berada di Desa Hulaan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Masalah yang dihadapi oleh bisnis MSC Frozen Food yang pertama adalah MSC Frozen Food selama ini menggunakan pelayanan pembayaran secara manual. Mayoritas customer saat ini menginginkan adanya potongan harga di setiap pembelian. Nah, untuk harapan dari bisnis MSC ini sendiri, yang pertama yaitu mempermudah customer dalam melakukan proses pembayaran. Sedangkan yang kedua, memberikan keuntungan yang lebih bagi customer melalui cashback. Cashback bisa digunakan melalui OVO, GoPay, atau ShopeePay. Di sini saya akan menjelaskan flowchart dari proses pelayanan bisnis MSC Frozen Food. Di sini ada 3 bagian, penjual atau kasir, pembeli, dan manajer. Untuk yang pertama dimulai dari start. Setelah itu, di bagian kasir mengecek stok frozen di bagian toko dan sistem. Setelah itu, pembeli melakukan proses pembelian produk di toko MSC Frozen Food. Jika ada pembeli menanyakan kepada kasir atau pegawai di toko frozen food, apakah persediaan produk yang akan dibeli ini masih ada? Jika pembeli ini menanyakan kepada kasir tersebut, itu ada 2 kemungkinan, tidak dan iya. Jika tidak, konfirmasi bahwa produk yang akan dibeli tidak ada di dalam gudang. Setelah itu, pembeli menerima informasi dari penjual tersebut atau kasir bahwa produk tersebut tidak ada. Setelah itu, proses jual beli dalam sistem pelayanan ini akan berhenti. Jika kemungkinannya iya, produk akan diberikan kepada pembeli. Pembeli menerima produk yang telah dipesan. Setelah itu, penjual menanyakan kepada pembeli apakah produk yang diterima ini sudah benar dengan pesanan yang dibeli. Jika kemungkinannya tidak, maka produk dikembalikan kepada penjual dan penjual akan mengembalikan kepada gudang. Maka proses penjualan dari produk tersebut akan berhenti. Jika kemungkinannya iya, maka pembeli melakukan proses pembayaran sebuah produk tersebut. Setelah itu, kasir akan menghitung pembayaran dari produk yang telah dibeli oleh pembeli. Di sini kasir menanyakan apakah melakukan pembayaran secara tunai atau non-tunai. Jika melakukan pembayaran secara non-tunai, maka kasir akan menyarankan menggunakan OVO, GoPay, dan ShopeePay. Jika menggunakan uang tunai, maka kasir akan memberikan nota pembelian. Nota ini terbagi menjadi 2, nota putih dan nota pink. Untuk nota putih akan diterima oleh pembeli atau customer. Setelah menerima, proses jual beli dari pelayanan MSC Frozen Food akan selesai. Untuk di bagian pembelian. Untuk di bagian kasir, itu kan ada nota pink.
Notapping sebagai data penjualan produk MSC Frozen Food pada hari tersebut. Setelah itu, kasir akan melakukan pembuatan laporan. Setelah pembuatan laporan, kasir akan memberikan laporan tersebut kepada manajer. Setelah manajer menerima laporan, maka sistem pelayanan MSC Frozen Food akan selesai untuk bagian penjual dan manajer. Baik, selanjutnya adalah tabel general kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Yang pertama, yaitu fitur mengecek stok frozen. Permasalahannya dari fitur ini, yaitu MSC kesulitan dalam memonitor dan cek stok, di mana terkadang data stok itu tidak akurat. Harapan kami, user bisa mengecek stok secara real-time, update, serta memprediksi kebutuhan ke depannya. Untuk kebutuhan fungsionalnya, ada manajemen stok dan manajemen gudang. Detail kebutuhan fungsionalnya ada cek stok produk, update stok, serta mendapatkan notifikasi jika stok di follow up. Yang kedua, fitur konfirmasi bahwa produk yang akan dibeli tidak ada. Masalah dari fitur kedua ini, kesulitan melihat stok produk secara cepat. Harapan kami supaya mempermudah pembacaan stok produk yang ada di gudang. Untuk kebutuhan fungsionalnya, yaitu manajemen gudang, detail kebutuhan fungsionalnya, laporan barang masuk dan barang keluar dari gudang. Yang ketiga, ada fitur menghitung pembayaran. Problem statement-nya, mayoritas masyarakat sekarang banyak yang menggunakan e-money karena adanya perkembangan zaman. Harapan kami mempermudah customer itu dalam melakukan proses pembayaran secara online. Untuk kebutuhan fungsionalnya, yaitu manajemen keuangan, detail kebutuhan fungsionalnya, laporan keuangan. Yang keempat, fitur memberikan nota pembelian. Permasalahannya adalah karena terjadinya miskomunikasi antara si customer dan penjual terkait harga dari suatu barang. Harapan dari kami, adanya rekapan nota untuk mempermudah pembuatan laporan keuangan, serta bisa digunakan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam transaksi jual-beli. Untuk kebutuhan fungsionalnya, manajemen keuangan, detail kebutuhan fungsionalnya, laporan keuangan pada nota. Untuk fitur yang kelima, yaitu membuat laporan. Permasalahannya adalah adanya data yang kurang akurat. Harapan kami meminimalisir adanya catatan barang yang tidak sesuai. Untuk kebutuhan fungsionalnya adalah manajemen operasional. Untuk kebutuhan detailnya adalah laporan gudang. Untuk fitur yang keenam, memberikan laporan. Untuk permasalahan adalah adanya ketidaksesuaian pencatatan antara stok dan kasir dan display yang ada di toko. Kemudian harapan kami mempermudah dalam mengambil keputusan. Untuk kebutuhan fungsionalnya, manajemen gudang, manajemen operasional, manajemen pemasaran. Untuk kebutuhan detailnya adalah laporan penjualan dan stok produk. Untuk fitur yang ketujuh, melakukan pembayaran. Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya follow up terhadap barang yang terjual cepat di display toko. Harapan kami mengetahui stok yang ada di display secara cepat supaya bisa terjual dengan cepat. Untuk kebutuhan fungsionalnya, manajemen gudang. Untuk kebutuhan detailnya, laporan stok, produk display, dan laporan stok produk gudang. Untuk fitur yang ke-8 adalah nota putih. Karena tidak adanya bukti transaksi sehingga ada celah untuk customer melakukan penipuan. Untuk harapan kami supaya ada bukti ketika terjadi suatu permasalahan yang berkaitan dengan pembelian atau komplain dari customer. Kebutuhan fungsionalnya adalah manajemen SDM, manajemen keuangan. Kebutuhan detailnya adalah laporan keuangan.
Untuk fitur yang ke-9 adalah menerima laporan. Permasalahannya adalah kurangnya pengambilan keputusan yang tepat. Harapan kami mempermudah pengambilan keputusan terkait bisnis MSC Frozen Food. Kebutuhan fungsionalnya adalah manajemen operasional, manajemen SDM, manajemen keuangan. Dan kebutuhan fungsionalnya atau kebutuhan detailnya adalah semua laporan manajemen yang ada di MSC Frozen Food. Baik, berikut ini merupakan dokumentasi dari proses penjualan dengan customer melalui online. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah-salah kata atau ucapan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.